Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas sukat 3 ya. Oke, perhatikan titik P terletak pada rusuk AB dengan perbandingan AP banding PB. Maka kita buat dulu gambarnya ya. Perhatikan dia bilang kan titik P terletak antara ruas AB. Ini ya ruas AB, yang ini ruas AB. Nah, titik P terletak antara AB dengan perbandingan AP dibanding PB 2:1. Jadi kira-kira titik P di sini ya. Ini kira-kira titik P ya, 2:1 lah ya. Di sini titik P di sini. Itu titik P. Kemudian besar sudut antara ruas. Nah, ini kalau kita buat segitiga jadi gini. Ini segitiganya gini. Nah, siku-siku kan sudah jelas, siku-siku ada di B. Jadi ini kalau kita gambar ulang begini. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, siku-siku di B. Ini P, B, F ya. Kemudian dia bilang kan besar sudut luas garis PB dan BP. PB dan PF. Berarti yang ditanya sudut sini. Itu yang ditanya. PB dan PF ini yang ditanya sudutnya ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih. Ini kan siku-siku. Berarti sudutnya kan yang ditanya yang ini. Yang ini siku-siku nih, ini siku-siku. Kalau siku-siku kan 90. Nah, kalau yang ini berapa kita belum tahu. Nah, ini kita cari dulu nih. Panjang PB berapa, panjang BF berapa. BF itu sama dengan GC ya. BF itu 4. Nah, kalau PB tadi kan perbandingannya 2:1. Maka untuk cari PB sama dengan 1 per, kenapa 1? Karena punya PB 1 ya. 1/3, totalnya 2 tambah 1, 3. 1/3 dikali 12, berarti jumlahnya 4. Nah, karena sisinya sama nih, sisi PB dengan sama BF itu sama-sama 4, maka ini dikatakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jumlah sudut segitiga kan 180. Karena sudah 90, kok 90 ya? Kan ini siku-siku nih. Sudut B ini siku-siku, maka jumlah sudutnya 180 dikurang 90, maka sisa 90 nih. Sudutnya sisa 90. Nah, karena sisi mereka ini sama, sisi BF maupun sisi PB ini sama, maka tinggal kita bagi 2 aja. 90 bagi 2 berarti 45. Kok dibagi 2? Karena kan sama kaki. Jadi kaki kiri dan kaki kanannya sama ya. Kalau sama tinggal kalian bagi 2. Berarti sudut ini, sudut BPF ini 45, sedangkan sudut ini juga 45, sudut PFB juga 45. Yang beda cuman sudut B ini 90. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya yang 45 derajat. Paham? Ya, nggak paham pelajaran yang lain ya. Soal selanjutnya 5 step PQRS dengan rusuknya 12. Nah, ini gambarnya yang ditanya kan besar sudut antara ruas garis TR dan PR. TR dan PR. Nah, TR dan PR. Nah, berarti sudutnya yang ditanya yang di sini. Paham ya? Nah, tugas kita kan membuat segitiga nih. Ini berarti segitiganya kalau kita buat jadi gini. TOR ya. Jadi segitiganya di TOR. Nah, sekarang kita cari dulu nih OR ini berapa. Nah, lihat karena dia itu persegi dan rusuknya itu 12. Nih persegi ya. Kalau dia persegi kan kalau nyari diagonal sisi tinggal ditambahin akar 2. Maka PR ini karena PR ini diagonal sisi, karena dia diagonal sisi maka PR itu adalah 12 akar 2. Nah, berarti nyari OR
OR ini kan jelas nih, OR itu setengah dari PR, maka setengah dikali 12 akar 2 hasilnya 6 akar 2. Nah sudah dapat nih, berarti OR 6 akar 2. Sedangkan TR ini 12, ini T ya, ini T nggak kelihatan, TR 12. Oke, perhatikan. Nah sudah dapat kan, di sini 12 ya, di sini 12, di sini OR tadi 6 akar 2. Nah lihat, yang dilihat R nih, kalau R ini berarti kan sudut R nih yang ditanya. Nah kalau sudut R yang ditanya, dia akan mendapat cos. Kenapa? Karena yang diketahui kan samping dengan miring. Yang ini depan ya, kalau depan kita pakai sin. Nah kita kan nggak tahu nih TO nya berapa, mau pakai sin juga boleh, tapi kalian harus cari dulu TO nya berapa. Nah kita pakai yang samping. Kalau pakai yang samping berarti cos. Kenapa? Karena rumus cos kan cos sami samping per miring, ini miringnya. Nah kalau pakai sin juga boleh, sin demi, sinnya di sini. Tapi kan kita belum tahu TO. Nah ini berarti kamu harus cari lagi TO. Nah daripada ribet-ribet kamu cari, karena sudah ada datanya, ini kita pakai cos. Kenapa? Karena posisinya di samping, maka dia pakai cos. Ya bukan berarti sin nggak bisa, bisa pakai sin. Cuman kamu harus cari TO. Nah rumus cos, cos sami samping per miring. Sampingnya ada OR, sampingnya ada OR, miringnya ada TR. Maka OR per TR, masukin OR nya berapa? OR nya 6 akar 2. Ini OR nya 6 akar 2. Kemudian TR nya berapa? TR nya 12. Nah 6 per 12 itu setengah. Akar 2 ini nggak punya teman, jadi nggak bisa kalian bagi ya, berarti setengah akar 2. Nah setengah akar 2 ini berapa? Cos yang setengah akar 2 itu berapa? Cos 45 derajat. Maka harus hafal, hafal cos, atau kalau pakai kalkulator dia pakai anti cos ya. Ya kalau pakai kalkulator dia pakai anti cos, shift cos min 1 kalau nggak salah. Kalau ini kan sudut istimewa, jadi kalau sudut istimewa enak bisa dihafal aja. Tapi kalau dia sudutnya nggak istimewa, kalau kalian mau nyari sudutnya harus pakai kalkulator yang pakai anti sin atau anti cos. Kalau cos ya pakai anti cos, kalau sin pakai anti sin. Paham ya? Nah kalau soal yang ini kalian nggak perlu pakai antisin atau antikos. Kenapa? Karena dia diminta dalam bentuk pecahan, bukan dalam bentuk derajat ya. Kalau dia minta dalam derajat ya kalian harus hafalin sudut istimewa, ada 0, 45, 60 sama 90. Atau kalaupun dia bukan sudut istimewa ya kalian harus pakai kalkulator dengan pakai antisin atau antikos. Nah itu dia kalau pakai kalkulator itu pakai shift, ada yang pakai 2 NDF, ada yang pakai shift, tergantung kalkulatornya. Atau kalau kalian ini cari aja di YouTube atau di Google ya. Oke, ini yang kemarin salah, harusnya bukan QV tapi dia QU ya, ini salah, soalnya salah ketik kali dia. Nah sekarang yang ditanya itu kan kata dia alfa merupakan sudut antara ruas garis PR, ada PR dengan ruas garis PR dengan PV. Nah ini kalau kalian gambar segitiganya kan jadi begini. Nah yang ditanya ini, oke, nah berarti kalian harus tahu nih PR nya berapa, VR nya nggak usah kalian cari, VR nya 3, kok 3? Karena dia sejajar dengan QU, sejajar dengan QU berarti tingginya kan 3. Nah tugas kalian adalah mencari PR dengan PV. Kenapa? Bisa nggak langsung nyari PV? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena PV ini adalah diagonal ruang. Nah kalau kalian mau cari diagonal ruang, kalian akan berhubungan dengan diagonal sisi. Nah ini berarti kalian cari dulu nih diagonal sisinya berapa. Ini bukan persegi ya, jadi nggak bisa kalian tambah per 2. Nah berarti kalian tinggal cari PR nya dulu. Oke, cari PR ya. Nah kalian cari PR. Nah PR ini diagonal sisi ya, diagonal sisi. Ini kalau kalian bentuk segitiganya, di PR itu ada segitiganya ini.
Ini PR dengan segitiganya ini. Nah, itu segitiganya. Jadi PR itu karena dia sisi miring, maka dia ditambah PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, PQ berapa sih? PQ berapa? PQ-nya ada 6 nih, PQ-nya 6 kuadrat, QR-nya berapa? QR-nya 2 kuadrat. 6 kuadrat tambah 2 kuadrat, maka hasilnya 40. Akar 40 itu 4 kali 10. 4 itu keluar akar 2, maka 2 akar 10. Ini untuk PR. Jadi kalau kita gambar lagi aja ya segitiganya. Nah, di sini nggak gini sih segitiganya, nggak miring tuh ya. Ini ada P, ini ada Q, ini ada bukan Q, salah, P, R, V. Nah, RV nya kan sudah ketemu nih 3. Kemudian PQ nya kita ketemu PQ lagi, PR nya kita ketemu 2 akar 10. PR nya 2 akar 10. Nah, karena sudah ketemu, sekarang kita cari PP. Kita tinggal cari si PP nih. PP nya kita cari. Nah, nyari PP berarti dia siku-siku. Nyari PP ya berarti ditambahin juga. Nah, cari PP nya berarti PR kuadrat ditambah RV kuadrat. VR nya kita dapat 2 akar 10, yang ini tadi ya. Dapat 2 akar 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti 49. Akar 49 7. Dapatlah 7. Nah, kan yang ditanya sudut P nih. Sudut P ini kalian terserah mau pakai sin apa mau pakai cos. Kalau sin berarti depan per miring. Kalau cos berarti samping per miring. Cuman kalau menurut ibu ya lihat PG-nya ya. Kalau dia PG lihat PG-nya yang ada. Kalau dia ini yang diminta sin ya nak, ya lupa ibu soalnya yang diminta sin, berarti kalian fokus sama sin, bukan pakai cos. Nggak bisa pakai cos, cuman karena yang ditanya sin berarti pakai sin. Sin apa rumusnya? Sin demi depan per miring. Sin demi depan per miring. Nah, depannya berapa? Kan depannya jelas, ini sudutnya berarti depannya 3, maka depannya 3. Miringnya berapa? Miringnya kan jelas 7, maka jawabannya 3/7. Mudah kan yang ini? Mudah banget. Yang ini yang ditanya nilai cos sudut antara CH dan AE. Ini CH, ini AE. Sudut antara ruas garis ini ya. Ini kalau kalian untuk segitiganya, nah gambarnya yang bagus seperti ini. Oke, perhatikan gambar yang ini. Lihat, kok jadi pakai DH bu? Kan soalnya AE. Nah, sekarang perhatikan, AE sama CH itu mereka saling bersilangan. Jadi kemudian AE itu kan berada di bidang AD, di bidang ADEH nih. Karena mereka di bidang ADEH, maka titik CH ini dia menembus bidang ADEH di titik H. Maka kita nggak bisa pakai AE. Kenapa? Karena nggak ketemu nantinya. Maka kita cari yang sejajar. Yang sejajar itu adalah DH. Kok nggak pakai GC bu? Karena yang diminta kan CH. Jadi lebih tepatnya lagi kalau dia mintanya CG, nah baru kalau dia DG baru kita pakai CG. Karena kalau nggak jadi segitiga, maka kita ambil yang sejajar dengan AE. Yang sejajar dengan AE itu adalah HD. Maka segitiganya adalah HDC. Nah, ini segitiganya. Nah, yang dia minta nilai cos ya. Berarti ini di nilai kosinus antara ruas garis CH dengan
AE tadi kan DH ya, berarti di sini dia minta ruas dia minta kosnya di situ. Nah baru kita kerjakan. Perhatikan ini kan DC itu sama dengan AB, DC itu sama dengan AB berapa? 12, jadi nggak perlu kita cari. Kemudian DH itu sama dengan CG berapa? 9, jadi nggak perlu kita cari. Nah yang kita cari adalah CH ini sisi miring. Kenapa? Karena siku-siku di D. DH kuadrat ditambah DC kuadrat, hasilnya 225. Akar 225 berapa? 15. Nah kalau sudah ketemu nih berarti ini 15. Sudah, yang ditanya cos. Cos itu samping, ini depan ya, ini posisi depan. Kenapa ini posisi depan? Karena kan ngelihatnya dari sudut ini, berarti ini depan ya. Kalau cos itu apa? Cos itu samping per miring. Samping itu yang di bagian sini. Nah ini samping kalau ngelihatnya dari sudut H. Kalau ngelihatnya dari sudut C, yang ini depan. Ngerti? Lihat, kalau kamu ngelihatnya dari C, nah ini berarti depan. Karena kamu ngelihatnya dari H, maka ini adalah samping. Nah samping sudah, masukin rumusnya. Kosami samping per miring. Kosami samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya itu kan DH ya, berapa sama dengan GC? Sampingnya berapa? 9. Per miringnya berapa? Miringnya 15. 9 per 15. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Berarti 9 bagi 3 3, 15 bagi 3 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Selesai. Mudah kan? Mudah banget. Nah ini soal 5 segi 4. Enak ya, 5 segi 4 berarti sisinya sama semua, 8 semua ya. Dengan usuk tegaknya 8 akar 2. Oke, kita gambar dulu. Nah, ya beginilah kira-kira gambarnya ya. Sisi karena alasnya persegi berarti semua sisinya 8, sedangkan rusuk tegaknya adalah 8 akar 2. Yang ditanya besar sudut antara garis TA, ini garis TA dengan bidang ABCD. Ini bidang ABCD-nya yang ini. Oke, paham? Nah, jadi kalau digambar ya begini. Nih kira-kira inilah yang ditanya sudut yang ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari. Oke, itu kan segitiganya berarti ada TAO ya, nama segitiganya TAO. Nah perhatikan, TO ini tingginya belum ketahuan. Kalau kalian mau cari ya kalian cari, tapi sekali lagi ibu bilang gak usah rempong keadaan ya. Sekarang tugas kalian adalah mencari AO. Nah AO ini kan diagonal sisi. Ingat, kalau diagonal sisi persegi itu gampang banget. Berarti tinggal kalian tambahin akar 2. Berarti AC itu adalah akar 2. Kenapa? Karena dia persegi, tinggal tambahin akar 2. Kalau dia ruang, akar 3. Nah yang dimintakan AO ini kan setengah dari AC. Setengah dari AC, maka hasilnya setengah dari 8 akar 2, 4 akar 2. Nah kalau sudah ketemu nih, AO udah ketemu, TO nggak ketemu nih, TO yang nggak usah dicari, nggak apa-apa, karena kan kita diminta sudut ya. Nah, kenapa? Berarti kita pakai aja si AO ini posisinya di samping. Kenapa di samping? Karena yang di depan itu TO nih. Kalau kalian mau pakai sin, berarti kalian harus cari TO. Karena kalau sudah ada yang di samping, sudah pakai cos saja, nggak harus sin kok gitu. Kecuali dia di sini mintanya sin, di sini kan dia nggak minta sin atau nggak minta cos, dia hanya minta sudut, maka kita pakai cos saja. Nah cos samping per miring. Nah berarti TA itu kan sama dengan TC, ini udah ketahuan 8 akar 2, jadi nggak perlu kalian cari. Nah kalau kalian mau menyusahkan diri ya carilah TO. Tapi sekali lagi, kalau misalnya sudah ada dan dia tidak diminta, nggak usah dicari. Kayak ini kan sin, dia nggak minta sin, jadi nggak perlu cari TO. Oke, kalau mau cari TO ya kalian harus bikin lagi segitiganya, TBO gitu ya. Oke, sekarang berarti tinggal masukin aja cos sampingnya
Kosami, sampingnya bukan 8 ya, sampingnya ini tadi, sampingnya kan diagonal, setengah dari diagonal sisi, sampingnya 4 akar 2, ini 4 akar 2, ini 8 akar 2. Nah, 4 akar 2 per 8 akar 2, ini kan bisa dibagi habis ya, 4 per 8 setengah. Nah, cos yang setengah berapa? Cos 60. Jadi kalian harus apa? Kalau enggak kalian cari antikos dari 0,5 kalau di kalkulator. Ya kalau hafal ya syukur. Cos setengah adalah cos 60, jadi jawabannya 60. Mudah kan? Mudah. Perhatikan soal ini adalah kubus dengan rusuk 6 cm yang ditanya nilai tan desa, berarti kalian harus cari depan dan harus cari samping. Oke, kemudian tan antara bidang BDG dengan bidang ABCD. Ini bidang ABCD nya, sedangkan bidang BDG-nya ini berbentuk segitiga. Nah, yang diminta tan antara, berarti kira-kira di sini ini ya, kelihatan ya. Nah, nih. Nah, kalau sudah berarti kita cari. Oke, kita pertama kita cari OC. Kenapa itu? Karena dia COG ya. Jadi segitiganya ada COG, berarti kamu harus cari OC. OC ini setengah dari AC. AC ini apa? AC ini diagonal sisi. Ingat, kalau diagonal sisi persegi tinggal kamu tambahin akar 2. Maka AC itu adalah 6 akar 2. AC nya 6 akar 2 ya. AC 6 akar 2, AC 6 akar 2. Nah, kalau sudah kalian berarti OC sama dengan setengah AC, setengah 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Kalau sudah ketemu OC, CG itu 6 ya, karena CG kan CG itu 6 karena dia sisi ya, rusuk. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari KO. Nah, sekarang kalian cari OG. Nah, OG ini kan berarti dia sisi miring dengan siku-siku di C. Sudah deh, masukin aja OC kuadrat ditambah CG kuadrat. OC tadi dapat 3 akar 2, ini OC ya. OC dapat 3 akar 2 kuadrat CG tadi rusuknya 6, berarti hasilnya 54. 54 ini 9 kali 6, 9 keluar akar jadi 36, nggak bisa keluar akar, jadi dia tetap akar 6. Nah, kalau sudah kan sudah dapat nih, apa sih rumus tan depan per samping? Depannya siapa? Depannya CG, ini depannya nih, berarti tan itu depan per samping desa. Depannya ada si CG, sampingnya, nah sampingnya berarti ada OC. Kalau OG ini miring ya, per OC. Masukin CG berapa? CG nya 6, CG ini sisi, CG nya 6. Terus OC berapa? OC nya 3 akar 2, berarti 6 bagi 3 berapa? 2 per akar 2. Nah, lihat, kalau akarnya di bawah itu nggak boleh. 2 per akar 2. 2 per akar 2. Nah, ini harus kalian pahami, akar itu posisinya nggak boleh ada yang di bawah. Jadi kayak mana, Bu? Ini kalian kali silang, berarti 2 per akar 2 kalian kali dengan akar 2 per akar 2. Ingat, akar nggak boleh di bawah, kalau di atas boleh. Berarti 2 dikali akar 2, 2 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2 habis, berarti sisa akar 2. Maka jawabannya adalah akar 2. Akar 2 ini jawabannya. Paham? Ingat ya, akar nggak boleh di
bawah. Jadi jawabannya adalah akar 2. 5 segi 4 ya, BCD dengan panjang alas 6 dan rusuk tegak 5. Yang ditanya cos alfa, cos ya, cos berarti nggak boleh pakai sin, nggak boleh pakai tan. Sudut antara bidang ABCD, ini bidang ABCD si alas, sama bidang TBC, ini bidang TBC nya ya. Nah, ini kalau kalian gambar, dia berarti membuat segitiga di sini. Ini sudut alfa. Kita ulang, kalau kita gambar gini. Ini ada T, ini ada O, ini ada P. Sini sudut alfa. Yang ditanya kosami, samping para miring. Berarti kalian harus tahu OP dan harus tahu TP. Kita mulai dari OP dulu aja deh. Kenapa OP? Karena OP ini yang paling mudah. OP ini itu kalau kalian lihat, dia itu setengah dari sejajar dengan AB. Nah, AB ini apa sih? AB ini rusuk alas ya, berarti berarti OP ini setengah dari AB. Kenapa? Ini karena kalau kalian tarik garis kan dia gini, ke ujung nih, ke ujung nih, berarti kan dia sama dengan AB, sejajar ya. Berarti OP sama dengan setengah dari 6. Setengah dari 6 berapa? 3 ya. Setengah dari 6 berarti OP nya 3. Nah, sekarang tugas kalian cari TP nih. TP ini bukan 5. Kenapa bukan 5? Yang 5 itu TC sama TB, itu yang 5. Kalau dia TP, kalau dia TP enggak. Nah, ini kalau kalian segitiganya gini, berarti TC sama CP. Kalau CP ini sama dengan OP. Kenapa sama dengan OP? Karena BC nya kan 6, CP ini kan setengah dari 6, berarti 3. Nah, kalian cari dulu deh TP nya. Cari TP, perhatikan. Nah, sekarang kalian cari TP. Nah, TP itu bukan sisi miring ya, sisi miringnya si TC. Maka dia dikurang TC kuadrat dikurang CP kuadrat atau PC kuadrat. TC nya berapa? TC nya 5 kuadrat. PC tadi ibu bilang setengah dari BC 6, berarti setengah dari 6 3. Maka 25 kurang 9 16, maka akar 16 4. Dapatlah nih TP nya 4. Nah, sekarang tugas kalian cari TO. Nah, kalau mau cari TO gampang, karena TO ini tegak lurus, berarti kan siku-siku ya, berarti 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat, itu nyari TO. Kenapa? Karena yang sisi miringnya lah si TP. Oke, kita cari TO. Nah, untuk nyari TO nya berarti TP kuadrat dikurang OP kuadrat, 16 kurang 9 akar 7. Bu, kalau nggak nyari TO nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena kan yang ditanya cos, bukan sin. Cos itu apa sih? Samping per miring. Yang samping mana? Karena sudut yang lihat dari sini, ini depan, berarti ini samping, berarti kan sampingnya udah ketemu. Jadi sebenarnya nggak nyari TO lagi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau nyari TO ya nggak apa-apa. Ini TO nya nggak dicari nggak apa-apa. Langsung aja masuk. Cos itu rumusnya samping per miring. Sampingnya siapa? Tergantung ya siapa dia ngeliat dari mana. Kalau dia ngeliat dari sini, berarti ini depan, bukan miring, bukan samping. Karena dia ngeliat dari P, maka posisi samping itu yang OP. Nah, OP sama OP per TP. OP nya berapa? OP nya 3/4. Bisa disederhanain? Nggak bisa. Jadi jawabannya berapa? 3/4. Mudah banget kan? Mudah. Oke, perhatikan soalnya. Diketahui panjang semua rusuk limas yaitu 4 cm. Jika alfa merupakan sudut antara rusuk TA dan bidang ABCD. Ini alasnya bukan persegi ya, alasnya segitiga. Dia minta rusuk TA, ini TA
di bidang ABC. Di bidang ABC ditentukan nilai sin alfa. Nah ini sin alfanya. Nah ini kalau kalian gambar ulang nih, T, P, A, O. Nah ini gambarnya di samping ya, biar lebih enak ngeliat segitiga nih. Nah, sudutnya di sini. Sudutnya di sini ya, di sini nih. Sudutnya di AP. Ini sudutnya nih. Oke, kemudian yang pertama kalian harus cari AP. Nah, untuk nyari AP itu ini segitiganya di sini nih. Nih, kalau mau nyari AP, segitiganya ada AB dengan BP. Karena dia bukan sisi miring, maka dia dikurang. AB kuadrat dikurang BP kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 4. BP berapa BP? BP-nya BP ini setengah dari BC. Setengah dari BC, setengah dari 4. Berarti 2. Itu dah kenapa dapatnya 2. Paham ya? Nah, 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat hasilnya 12. 12 itu sama dengan 4 kali 3. 4 keluar akar jadi 2. Berarti akar 3 nggak keluar akar, maka hasilnya adalah 2 akar 3. Nah kalau sudah cari AP, sekarang kita cari OP. Nah OP, karena AP udah ketemu, AP nya tadi 2 akar 3. 2 akar 3 ya. Oke, cari OP, AP kuadrat dikurang AO kuadrat. Oke, AP-nya tadi dapat 2 akar 3 kuadrat. AO, nah AO itu sama dengan BP. AO itu kan setengah dari AT. Nah, berarti setengah dari 4. Setengah dari 4 2. K 2 kuadrat. 12 dikurang 4 8. Nah, 8 sama dengan 2 akar 2. Kalau sudah ketemu nih, ini kita bikin lagi. Langsung aja. Berarti kita langsung aja nih. OP-nya 2 akar 2. OP 2 akar 2. AO-nya 2. Ini tadi 2 akar 3. Ini AP 2 akar 3. Yang diminta apa sih? Yang diminta sin demi depan per miring. Ini depan ya, ini depan, ini miring. AP ini miring. AO ini samping. AO samping. Kok samping? Karena ngeliat sudutnya dari sudut A. Kalau ngeliatnya dari sudut A, berarti OP adalah depan, AO adalah samping. Kalau dia ngeliat dari sudut P, maka depannya adalah AO, sampingnya adalah OP. Kita masukin langsung rumus sin. Rumusin sin demi depan per miring. Depannya tadi Ibu bilang ada OP, ini depannya karena dia ngelihatnya dari sini ya, depan. Miringnya ada AP 2 akar 2 dibagi 2 akar 3. 2 bagi 2 habis, tinggal akar 2 per akar 3. Akar 2 per akar 3 kok bisa jadi gini Bu? Ingat Ibu bilang kalau ada akar di bawah itu nggak boleh, harus kalian kali dengan akar sekawan. Maka ini kalian kali dengan akar sekawan nih, akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Kok bukan akar 2 Bu? Karena yang di bawah adalah akar 3, maka dikalinya dengan akar 3. Nah, akar 2 dikali akar 3, akar 6. Nah, akar 3 dikali akar 3, 3. Nah, ini kan berarti nggak ada angka, berarti 1. Maka di hasilnya 1/3 akar 6. Paham? Paham. Ini lebih mudah daripada nyari rusuk-rusuk menurut Ibu.
Oke, ini kubus ABCD punya panjang rusuk 8. Titik K dan titik L masing-masing terletak pada EF dengan EH. Nah, jika alfa terletak antara bidang A, KL dan EFGH, tentukan nilai cos alfa. Oke. Ini gambar segitiganya ya. Ini kalau kalian gambar lagi, nah ini kalau kalian perhatikan, dia berarti membentuk segitiga di sini. Nah, ibu gambar ulang aja ya. Ini jadi kalau misalnya kita gambar ulang jadi gini. Ini ada ini ada A, ini ada O. Nah, sekarang kita harus cari EA itu rusuk ya. EA nggak perlu kalian cari, dia sudah 8. Berarti kalian cari EO dan AO. EO dan AO. Kita cari EO dulu deh yang mudah nih, EO. EO ini kan kalau kalian lihat dia dari 1/4 dari EG. Kok bisa tahu 1/4, Bu? Nah, lihat EG ini kan kalau setengahnya di sini. Nah, ini kan kalau kita gambar dia juga kan di tengah ya, di tengah rusuk F kata dia sama EH, berarti kan tengah ya. Kalau tengah-tengah itu kan bagi 2, tapi dia bukan tengah EG. Kalau tengah EG kan bagi 2. Nah, dia tetap ada tengah, berarti bagi 2 lagi, maka dia dikatakan 1/4. Nah, berarti ini kalian cari EO nya dulu. 1/4 dari, nah lihat ini apa ini diagonal sisi. Kalau diagonal sisi kan tinggal kalian tambah akar 2. Berapa? 8 akar 2. Nah, nyari EO nya 1/4 dikali 8 akar 2. Ingat diagonal sisi, berarti 2 akar 2. EO nya dapat nih 2 akar 2. EO 2 akar 2. Nah, kalau EO sudah dapat, nyari AO kayak mana? Gampang lah ya. Ini kan segitiga siku-siku ada di berarti AO ini adalah sisi miring. Berarti tinggal kamu tambah 8 kuadrat ditambah 2. Kamu tambah ya, karena AO adalah sisi miring. AI kuadrat ditambah EO kuadrat 8 kuadrat ya, ini sama 2 akar 2 kuadrat 72 itu sama dengan 36 kali 2 akar 36 6 akar 2 tinggal. Nah, kalau sudah tahu AO, sudah yang ditanya apa? Kosami, samping per miring. Nah, sudutnya tadi di mana sudutnya? Sudutnya itu dia di E ya, sudutnya di E nih. Karena dia sudutnya di E, berarti ngelihatnya di sini. Ini sudutnya nih. Di E lagi. Sudutnya di O di sini ya, di O. Maaf, sudutnya di O. Nah, karena dia sudutnya di O, berarti yang namanya samping tuh yang ini. Kenapa? Karena ini depan nih, AE depan. Kalau dia ngelihatnya dari A, sudut itu bukan dari siku-siku ya, depan atau miring itu bukan dari siku-siku. Kalau dari A, depannya ini. Kenapa? Karena depannya siku-siku pasti miring. Nah, kalau dia dari A, depannya adalah EO, miringnya AE. Nah, karena dia dari O, kenapa? Karena dia dari bidang AKL sama bidang EFGH. Nah, berarti sampingnya 2 akar 2 per 6 akar 2. Nah, sekarang kita cari cos sami. Cos sama dengan samping per miring. Sampingnya ada EO, miringnya ada AO. EO nya berapa? EO nya ada 2 akar 2 per AO nya 6 akar 2. Akar 2 nya coret ya, berarti tinggal 2/6. 2/6 disederhanain, sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Berarti jawabannya 1/3.
selesai. Udah kan, silahkan dipelajari ya semuanya dari UK 1 sampai UK 3.